أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maka itu Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, sedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya sangat besar sekali, ya. Lebih daripada yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, afdalu sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan banyak yang bisa dilakukan, sedekah baju, sedekah makanan pokok, ya, sedekah buku, sedekah apa saja. Tapi yang paling mudah dan paling bagus adalah membuka puasakan orang. Buka puasakan orang. Saya lihat hampir setiap tahun saya di Jakarta ini, kadang-kadang kalau ada taklim sampai menjelang asar begini, biasanya pulang, kadang-kadang macet, menjelang maghrib sampai pasti macet banyak orang. Karena masih banyak orang kerja kan. Banyak orang susah buka puasanya. Ada yang menjual, kadang-kadang ada yang tidak menjual. Kesempatan antum itu. Taruh di motor beberapa gelas air mineral, harganya cuma Rp500, Rp1.000 satu. Taruh 10, kalau bisa beli satu dus isi 48, harga 30.000. Taruh, begitu azan, menjelang azan buka motornya, bagi-bagiin ke orang di pinggir jalan. Beli kurma, satu dus. Ya. Satu dus itu ada yang 10 kilo, ada yang dari 200-300 ribu sampai 600 ribu. Kurma-kurmanya. Kalau mau lebih sedikit pahala lagi, kantongin 2 butir, 3 butir kurma di plastik kecil, bawa, taruh di kendaraan. Menjelang azan bagi-bagiin orang. Itu pahalanya besar. Jadi kalau kita beli satu dus air mineral, isinya 48, 30 ribu rupiah modalnya. Itu paling mahal. Ada satu dus cuma 20 ribu. Ya. Isi 48, anggap 50. Kalau kita kasih ke masjid dekat rumah, bagiin orang di jalan, habisin 50, berarti hari itu kita punya 51 pahala puasa. 50 orang yang kita buka puasa kan satu kitanya. Itu 51 buka puasa. Kalau dari 50 orang itu, satu saja ahli ibadah, kerjanya ngaji, segala kita panen semua pahalanya dengan sedekah segelas air. Karena pernah waktu Nabi SAW mengatakan, siapa yang buka puasain orang, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa itu. Kalau misalnya dia dapat 100, karena baca Quran segala macam, kita karena kasih dia minuman, kita dapat 100 pahala itu. Seperti itulah. Maka ini kesempatan emas. Yang paling afdal kurma dan air putih. Kalau bisa yang lain bagus. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Karena sahabat ini tangkapnya makanan lengkap. Kayak kita nasi campur misalnya gitu kan, lengkap. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada semua orang yang membuka puasakan orang walaupun hanya susu yang dicampur air. Kan biasa susu itu kalau dicampur air rasanya jadi berubah, cuma warna saja kan. Tapi kalau dia miskin, dia nggak punya kecuali itu, tetap dapat pahala. Atau sebutir kurma atau seteguk air. Dan siapa yang memberikan minum kepada orang puasa, berbuka puasa, seteguk saja maka dia akan diberikan oleh Allah seteguk juga dari telagaku, haudku di hari kiamat. Dan siapa yang minum seteguk dari haudku tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi itu kesempatan, buka puasain orang, ya. Blok tuh masjid-masjid dekat rumah, gitu kan. Buka puasakan orang, itu bagus sekali. Selanjutnya yang keberapa? Hah? Yang kelima, i'tikaf. Mengikat diri di masjid. I'tikaf ini teman-teman di 10 terakhir Ramadan dianjurkan sekali untuk mengikat diri di masjid, terutama kaum laki-laki. Bagi perempuan hukumnya sunnah dan ada syarat. Itu laki-laki juga sunnah ya, tapi sunnah muakkadah bagi laki-laki. Perempuan itu sunnah secara umum. Tapi ada syarat. Kalau dia belum menikah, izin sama walinya dan bukan di luar kota, ya. Ada walinya, ayahnya. Kalau dia sudah menikah sama suaminya. Yang jelas para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, istri-istri Nabi, tidak i'tikaf kecuali setelah Nabi SAW meninggal. Setelah Nabi meninggal mereka ada i'tikaf. Itu pun dalam kondisi masjidnya aman, ada hijabnya. Karena perempuan tidur bisa tersingkap segala macam, maka harusnya ditutup, ya. Yang paling afdal adalah masuk di puasa 19, berarti malam 20. Udah mulai masuk masjid, keluar nanti Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri baru keluar. Kalau tidak bisa, maka pilih malam-malam ganjil saja. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Saya kerja, Ustaz masih kerja di Jakarta. Baik, cari salah satu dari malam-malam ganjil itu, yang pas libur, pas kena Sabtu Ahad. Ada istri, ada anak bawa ke masjid besar, di mana dari mulai habis maghrib, habis buka puasa, atau buka puasa di jalan, udah siap-siap sebelumnya, sholat, maghrib, isya, tarawih, ada kalau qiyamul lail, sampai subuh. Habis selesai subuh mau keluar dari masjid silahkan. Yang penting sudah habiskan malamnya di masjid, i'tikaf di situ. Nah, maka itu sangat bagus.
Itu sangat baik. Itikaf ini. Dan tentu ada syarat-syarat itikaf segala macam ya, dianjurkan untuk tidak keluar ya. Kemudian tidak boleh kalau laki-laki dia punya istri dia pulang, kemudian dia jima berhubungan biologis, karena itu membatalkan itikaf. Tapi kalau istrinya datang mengunjungi dia seperti kasus Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW Ummahatil Mukminin, Ummul Mukminin, pernah ziarah kepada Nabi SAW lagi itikaf, Nabi antar pulang. Itu boleh. Keluar termasuk darurat lah, gitu kan. Tapi dia harus segera kembali lagi. Kemudian tidak melakukan hal sia-sia, misalnya tidur aja. Ada orang itikaf tidur dari pagi, nanti mau maghrib baru bangun ya. Cuma bangun sholat tidur lagi. Enggak, dia beraktivitas ngaji, apalah. Memang khusus mengikat diri di situ. Salah satu ciri para nabi-nabi, mereka selalu meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Nah, di antaranya itikaf itu. Baik, jadi walaupun cuma sehari, minimal sehari di 10 terakhir Ramadan itu ya. Kemudian yang keenam, selain itikaf adalah umrah ya. Umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan umrah di Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Jadi kalau teman-teman hanya bisa umrah sekali seumur hidup, jadikan di Ramadan. Kalau sekali dalam setahun, jadikan di Ramadan. Kalau juga bisa beberapa kali dalam setahun, maka salah satunya Ramadan. Karena pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Saya belum punya kemampuan Ustaz. Niat, innamal a'malu binniyat. Kata para salafus saleh, aku berharap punya niat di setiap amal saleh, walaupun aku belum sempat melakukannya. Karena dengan niat, masuk dalam hadis Bukhari, man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan dan dia belum melakukannya, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, misalnya mau tidur lalu niat salat malam, kebablasan tidur, dapat pahala satu salat malam lengkap. Allahu a'lam kadarnya seperti apa. Tapi kalau dia kerjakan, dia bangun, dia sholat, kutiba lahu asyru adha'afi ila sab'ami alifin ila adha'afin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat dari pahala ibadah itu sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi diniatkan. Yang belum menikah, niat menikah. Yang belum haji, niat umrah. Niatkan semuanya. Yang belum pernah jihad, niat jihad. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang mati belum pernah sama sekali terlintas dalam niatnya pun jihad, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Suruh niat. Tidak ada ruginya niat itu. Diniatkan insya Allah. Jadi kalau jemaah haji nanti habis Ramadan, lulang lalang naik bus, jangan cuma jemaah haji ya dari daerah ini selesai. Enggak. Niatkan dalam hati, ya Allah, andai saja kau berikan aku kemampuan, aku ingin haji seperti mereka. Tapi tulus, ikhlas. Memang kita nggak punya kemampuan ya. Kalau kita punya kemampuan tentu harus dia lakukan. Kemudian yang ke-7 ya, melakukan semua jenis ibadah. Terutama yang difokus adalah masalah doa. Doa juga khusus ya, karena kata Nabi SAW, orang yang puasa tidak akan ditolak doanya. Riwayat lain, jadi selama dia dari sahur sampai buka puasa mustajab doa. Tapi ada hadis lain yang berbunyi, dan setiap orang puasa memiliki satu waktu pada saat buka puasa diijabah doanya. Maka berdoa aja terus, setiap ada kesempatan ya. Berdoa terutama minta dihilangkan masalah-masalah yang sedang dihadapi gitu kan. Selalu berdoa kepada Allah SWT, itu sangat bagus, sangat bagus. Maka kita berdoa terus rutinkan ya, karena ini doa mustajab. Kalau ada yang mengatakan kan badan saya sehat Ustaz, saya sudah punya pekerjaan, ada istri, ada suami, ada anak, alhamdulillah cukup. Mungkin saya masih butuh doa nggak? Butuh, karena dalam doa itu yang paling afdal adalah meminta agar Allah menambah nikmat atau mempertahankan nikmat, daripada nanti sudah ada masalah baru minta jalan keluar. Jadi misalnya kita lagi sehat nih, yang paling afdal yang Allah cintai adalah kita mengatakan, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Itu lebih Allah cintai daripada kita sudah sakit minta disembuhkan. Ngerti nggak? Berarti pada saat kita sehat tetap berdoa supaya Allah pertahankan nikmat itu. Makanya kita kalau mau mulai makan, mau tidur, mau aktivitas baca bismillah. Kalau selesai, kenapa kita alhamdulillah? Supaya nikmat itu bertambah dan bertahan, kan gitu. Itu maksudnya. Maka ada juga kalau saya tanya teman-teman, mau nggak pada saat kita lagi genting, lagi susah, kita berdoa langsung Allah ijabah? Mau nggak? Syaratnya itu adalah sering berdoa pada saat lagi lapang. Kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau lagi lapang, dia akan kenali kau pada saat kau lagi susah. Jadi kalau pada saat kita lagi sehat berdoa, lagi kaya justru berdoa, ada keturunan berdoa, ada pasangan baik tetap berdoa. Terus saja kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan Ramadan sebulan penuh diijabah doa.
Bayangkan nih teman-teman, kalau di kantor kita dibuka dari tanggal 1 sampai 31 Januari, siapapun pegawai minta diterima permintaannya. Itu mustahil terjadi lah gitu kan. Tapi ini Allah SWT sang pencipta menawarkan itu. Semua Ramadan diijabah doa. Maka kita kesempatan sampaikan hajat-hajat kita, jangan disia-siakan ini. Apalagi kalau beri pertemukan antara puasa dengan antara azan dan iqamah. Sepertiga malam, hujan lagi turun, waktu-waktu mustajab. Minta didoakan sama orang tua gitu kan. Atau anak soleh doakan orang tuanya. Atau minta saudara muslim yang lain doakan. Itu semua utamanya sangat besar. Kemudian yang terakhir, jauhi semua kemaksiatan. Semua jenis dosa, kebodohan, tidak boleh dilakukan. Semua jenis dosa. Karena kata Nabi SAW diantaranya, Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajan fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus melakukannya, maka tidak ada hajat bagi Allah memenuhi lapar dan hausnya. Sebenarnya di sini contohnya dusta, tapi semua kemaksiatan sama. Jadi harus dipuasakan juga penglihatan, pendengaran, ya, lisan. Ini harus dikontrol semua. Puasa itu melatih kita untuk meningkatkan tadi, ya, spiritual kita, keimanan kita. Maka semua dikontrol. Makanya tadi kalau diajak berantem pun, saya sedang puasa, nggak mau ikut-ikutan, gitu. Maka seperti itulah. Maka ini berarti ada juga poin yang penting, kita meninggalkan semua, termasuk hal yang sia-sia, ya, buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Ada orang subhanallah begitu masuk Ramadan sibuk, sudah tumpulin film mana yang dia mau nonton. Dari film ini ke film ini 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nonton maksiat, perempuan terbuka auratnya, inilah itulah. Untuk apa ini buat maksiat? Kesempatan Ramadan lagi dibuka pintu surga. Bertobatlah kepada Allah SWT. Ingat ya, kenikmatan iman seperti Abdullah bin Hudzaifah tadi tidak bisa dirasakan kalau kita tidak tumpukan ibadah. Nah, Ramadan itu penumpukan. Terus saja tumpukin nanti sampai tebal dan susah sekali. Kalau iman itu tebal, seperti ibaratnya gini rasionalnya kalau iman itu. Dan syaitan saya gambarkan begini juga. Kalau iman itu seperti pagar, ya. Syaitan itu seperti ular. Kita di dalam pagar itu. Kalau kita cuma punya pagar dari plastik, ularnya patok-patok sobek ya, dia bisa masuk kan? Dan berbahaya buat kita. Kalau lebih kuat sedikit pakai kayu. Kayu juga masih bisa rapuh, ya. Masih bisa dipatok-patok sama dia. Dan pindahnya transisi dari plastik ke kayu itu karena ibadahnya tadi. Dia pindah lebih tinggi lagi, lebih tumpukan ibadah. Ini nanti jadi besi, baja. Kalau baja, syaitannya giginya patah. Mau godain kita nggak bisa. Sampai pada tingkat nanti syaitan mau bisikin, ya. Kita dengar bisikan syaitan, nggak usah sholat. Kayak lepas, maka dia nggak bisa lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis tentang Umar bin Khattab, kalau syaitan lihat dia lari ke lembah lain, karena Umar begitu. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah aja terus. Sampai Umar bin Khattab itu taruh di sebelah ranjangnya ember air. Dia tidur sampai tangannya begini. Kesentuh air bangun. Sudah sholat malam sampai pagi. Allahu a'lam berapa menit saja dia tidur. Udah begitu sibuk dengan ibadah. Sampai waktu meninggal Umar bin Khattab, lalu ada satu sahabat nikahi istrinya Umar, padahal sudah tua sekali. Tahu ditanya, kenapa kau nikahi istrinya Umar? Padahal sudah tua, masih banyak wanita yang lain gitu. Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia ibadahnya Umar. Karena ibadah terus. Jadi yang kita butuhkan adalah ketebalan iman itu. Kalau sudah tebal itu luar biasa, cobaan seberat apapun bisa kita lalui. Tapi kalau antum ibadah, dosa juga. Ibadah, dosa. Jadi tidak pernah tebal imannya, jadi kayak dikikis sama itu. Sama dosa itu dikikis, ya. Karena ini bisa saling menghabis. Pahala bisa membersihkan dosa, dosa juga bisa menghabiskan pahala. Ya. Seperti sabda Nabi SAW, hati-hati kalian dengan dengki, karena dia bisa membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Jadi ada dosa yang bisa membakar pahala gitu kan. Itu juga dengan pahala, kalau sering dibuat dia bisa membersihkan dosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua perbuatan baik bisa menghilangkan dosa-dosa, gitu ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.